Assalamualaikum. Udah, siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hadir semuanya hari ini? Oke. Yang masuk ya. Coba teacher absen dulu. Aldi, Alia, Azra, Fatima, Algas, Gani, Fajri, Nabila, Iswara, Nike, Rafif, Raihan, Zaskia. Oke, dah. Handphonenya ditaruh dulu, simpan dulu. Air minumnya taruh di bawah dulu. Nah, yang nggak berhubungan dengan biologi tolong disimpan dulu ya. Di atas meja cuma ada alat tulis sama buku biologinya. Oke? Nah. Oke, nah sebelum masuk materi pelajaran kita, untuk memfokuskan anak-anak teacher, kita ice breaking dulu. Boleh berdiri dulu semuanya? Oke, di video ini silahkan lihat videonya, terus ikuti gerakannya beserta mimik wajahnya. Oke, yang nggak ikutin, kita suruh apa? Kita ke depan, kita hukum? Ya. Oke. Biar rileks dulu, silakan ikuti gerakan ini untuk memfokuskan semangat. Mana ekspresinya, Lia? Goyanglah, bergerak.
Oke, udah dari next semuanya. Jangan dulu, taruh dulu, jangan diambil. Oke. Tunggu dulu. Nah, di depannya udah ada masing-masing permen sama beberapa coklat. Oke. Nah, kan ini satu meja. Nah, silakan berhadapan dengan temannya. Nah, itu bukan punya kalian, tapi bersaing mendapatkannya. Masih bersaing. Oke, nah, instruksinya adalah dengarkan perkataan teacher, lakukan apa yang teacher katakan. Oke? Pegang kepala. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang mata. Telinga. Kepala. Dagu. Hidung. Kepala. Mata. Telinga. Yang fokus. Kepala. Mata. Tangan. Kaki. Perut. Bahu. Mata. Pundak. Hidung. Ambil makanannya. Oke, dah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, dah. Nah, masih ingat terakhir kita minggu lalu sudah bahas tentang materi mengenai enzim atau metabolisme. Nah, kita ulas sedikit tentang enzim karena kemarin waktu kita sudah mau habis untuk lanjutkan materi baru. Saya tanya dulu, apakah kalian tadi udah makan nasi belum? Udah. Nah, belum? Udah. Nah, kalau kalian makan nasi dibandingkan setelah kalian makan antara nasi biasa dengan nasi yang sudah dikasih perasan asam, mana yang lebih manis rasanya? Nasi biasa atau nasi yang sudah dikasih perasan asam? Nasi biasa. Nah, kenapa kalau kita mengunyah nasi lama-kelamaan akan terasa manis? Nah, karena ada enzim. Di mana enzim tersebut didapatkan? Di lidah. Nah, di lidah itu ada apa? Enzim apa? Nah, pitialin. Jadi, di dalam mulut kita itu juga ada enzim. Nah, sebelum masuk ke enzim itu merupakan salah satu contoh dari metabolisme tubuh. Oke. Sebelum kita lanjut materi, silakan lihat video ini dulu. Menggunakan adalah enzim dan asam lambung. Dari dasar ini ada peringatan apakah Anda mengalami hal seperti ini, kembung, pegal, dada kering tertekan, asap asid reflux atau heartburn, kendala terus menerus, migrain, sakit kepala sebelah, sering berjerawat, eksim atau bibit merah ruang kulit, mudah terjadi intoleransi, masuk angin, sendi sakit atau ngilu atau rematik. Ini semua adalah gangguan pencernaan. Dua penyebab utamanya adalah kekurangan enzim dan asam lambung yang rendah. Seiring usia bertambah, produksi enzim dalam tubuh kita semakin berkurang. Sedangkan diperparah lagi dengan antibiotik dan obat mah yang kita konsumsi di masa lalu akan menurunkan asam lambung Anda secara paksa. Ini solusinya. Solusi untuk penambahan enzim yang kurang adalah mengkonsumsi asupan air mentah. Dan untuk menormalkan asam lambung yang rendah, kita mengkonsumsi air jeruk nipis atau lemon atau cuka apel. Oke, udah? Jadi, apa pesan yang dari video yang kalian dapatkan? Seiring
Nah, seiring umur kita bertambah, maka produksi enzim di tubuh juga akan semakin berkurang. Ada lagi selain Rafif? Informasi apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Cuman itu? Ya, tunjuk tangan dulu. Biasa kan tunjuk tangan kalau main jawab. Nah, ya kan nih. Asam lambung kenapa? Sebutkan. Nah, migrain. Nah, sendi kita sakit. Nah, itu contoh dari atau ciri-ciri dari orang yang terkena asam lambung. Nah, kalau kita terkena asam lambung, itu rasanya ada yang pernah riwayat penyakit asam lambung di sini? Wah, masih muda-muda ada asam lambung. Nah, kenapa? Karena pertama, akibat asam lambung itu terjadi dalam tubuh karena apa? Kebiasaan apa? Minum obat. Selain minum obat. Sebelum dia minum obat, sebelum dia terkena asam lambung. Kurang makan. Atau makannya sering terlambat. Nah, telat makan. Oke, makanya enzim dalam tubuh itu diproduksi untuk menstabilkan metabolisme tubuh. Nah, kita masuk materi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai metabolisme makhluk hidup. Oke, silakan buka bukunya tentang metabolisme makhluk hidup. Semuanya bawa buku paket? Bawa, oke. Udah, buka bukunya. Halaman 49. Nah, kita akan bahas mengenai metabolisme sel. Nah, sebelum masuk ke metabolisme sel, kita ingat kembali kesepakatan kelas kita sebelumnya. Coba baca Fatimah. Kesepakatan kelas yang pertama. Oke, lanjut Arfa. Disiplin dan tepat waktu. Yang ketiga, Fajri. Oke, 4, Alif. Berkata sopan. Yang kelima, coba Zaskia. Ya, saling menghormati. Jadi ingat kembali kesepakatan kelas kita bahwa kita harus menjaga kebersihan. Nah, ada sampah nggak di sekelilingnya? Nah, disiplin dan tepat waktu berarti nanti pas pembelajaran juga harus disiplin. Kalau waktu habis berarti sudah habis. Tepat waktu. Saling tolong menolong artinya apa? Berarti tolong menolong pada saat kalian berdiskusi. Kalau teman sekelompoknya nggak paham, tolong diajarkan. Kemudian berkata yang sopan dan saling menghormati. Oke, itu review kesepakatan kelas kita. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah siswa dapat menjelaskan komponen enzim, sifat enzim, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, cara kerja enzim, dan kita akan belajar tentang macam-macam inhibitor. Oke, coba ulang tujuan pembelajaran kita dibaca Arfa. Oke, nah, sebelum kita lanjut ke enzim, kita harus tahu dulu apa itu metabolisme. Nah, metabolisme adalah keseluruhan proses kimiawi yang berlangsung di dalam tubuh organisme. Jadi dalam tubuh itu selalu ada proses kimia. Contoh kayak tadi, kita mengunyah makanan. Nah, awalnya makanan tadi berbentuk padat. Apakah kalau kita makan nasi, BAB kita yang keluar juga nasi? Tidak. Nah, karena ada apa tadi? Metabolisme. Nah, kalau ada metabolisme, maka dia akan melangsungkan proses kimiawi yang ada di dalam tubuh. Nah, jenis metabolisme ini ada dua. Anabolisme sama katabolisme. Apa sih perbedaannya, teacher, anabolisme dan katabolisme? Kalau anabolisme adalah proses pembentukan molekul sederhana menjadi molekul kompleks dengan bantuan energi. Contohnya adalah peristiwa fotosintesis. Nah, yang kedua adalah katabolisme, yaitu proses merombak suatu substrat kompleks menjadi komponen yang sederhana dengan melepaskan energi berupa ATP. ATP masih ingat? Adenosin
fosfat. Nah, contohnya adalah peristiwa respirasi. Nah, kita lihat benar nggak sih yang anabolisme itu membentuk molekul, sementara yang katabolisme merombak kompleks yang menjadi sederhana. Nah, kita lihat reaksinya. Nah, ini adalah reaksi apa? Ada yang tahu ini reaksi apa? Fotosintesis. Nah, di reaksi fotosintesis ini, lihat ada karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil, gula, dan oksigen. Di fotosintesis, apa yang kita lakukan, reaksi yang pertama dilakukan adalah harus ada CO2 dan air. Berarti CO2 ditambah H2O dibantu oleh cahaya dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6. Nah, ditambah dengan oksigen. Udah belajar kimia kan? Mana yang produk, mana yang hasil. Nah, berarti yang senyawa kompleksnya yang mana? Karbon dioksida dan air atau gula dan oksigen? Mana yang kompleks? Ya, gula dan oksigen. Nah, kenapa? Lihat ini. Ini C6H12O6. Sudah kompleks molekulnya? Sudah. Sementara ini masih terpecah menjadi CO2 dan air. Maka tadi ini adalah senyawa kompleks, yang ini adalah senyawa sederhana. Nah, kemudian kita balik. Ini peristiwa apa? Tadi contoh katabolisme apa? Respirasi. Nah, peristiwa respirasi inilah jalur reaksi kimianya. Jadi ada glukosa ditambah oksigen, diuraikan menjadi air, karbon dioksida, dan akan menghasilkan energi sebanyak 38 ATP. Jadi ketika kamu menghembuskan nafas, nah inilah yang terjadi. Jadi glukosa yang di dalam tubuh bersama dengan oksigen yang di dalam tubuh kamu itu akan diurai menjadi air dan CO2. Kita mengeluarkan CO2 atau O2? Bernafas mengeluarkan O2 atau CO2? CO2. Nah, jadi 6H2O ditambah 6CO2 plus energi. Jadi, benarkah pernyataan yang tadi kalau anabolisme adalah proses pembentukan molekul sederhana menjadi kompleks? Lihat reaksinya. Nah, ini sederhana. Membentukkah dia? Ya, membentuk. Proses pembentukan dari molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks. Nah, sementara tadi yang katabolisme merombak suatu substrat kompleks menjadi komponen yang sederhana. Nah, berarti kebalikan dari si anabolisme. Jadi ini kan C6H12-nya tadi di akhir. Sementara kalau katabolisme ada di awal. Karena dia mau menguraikan si glukosa. Kalau tadi glukosanya di akhir menghasilkan, kalau ini glukosa yang udah kompleks mau kita pecah molekulnya. Makanya yang ini adalah peristiwa apa tadi? Anabolisme atau katabolisme? Anabolisme. Kalau yang di bawah katabolisme. Apa contoh dari peristiwa anabolisme? Fotosintesis. Kalau katabolisme, respirasi. Udah tahu ya, ini reaksi fotosintesis, yang ini reaksi respirasi. Oke. Nah, kita lanjut. Perubahan-perubahan yang terjadi pada proses anabolisme dan katabolisme ini bisa dipercepat dengan suatu zat yang namanya enzim. Jadi kayak fotosintesis, respirasi, atau perombakan sel yang lain itu bisa dipercepat reaksinya kalau ada enzim. Makanya kalau kita makan, nah itu reaksinya bisa dipercepat atau diserap oleh tubuh karena adanya si enzim tadi. Kalau nggak ada enzim, maka nggak akan bisa dipecah-pecah molekulnya. Kamu makan nasi atau kamu minum air sirup misalnya. Sirupnya warnanya hijau. Kalau kamu pipis warna hijau juga? Enggak. Nah, kenapa? Karena tadi ada enzim yang membantu menguraikan metabolisme di dalam tubuh. Oke. Nah, ini adalah definisi dari enzim. Enzim adalah biomolekul yang berupa protein yang berfungsi sebagai katalis. Katalis itu adalah senyawanya dia mempercepat reaksi, tapi dia nggak ikut bereaksi. Jadi tugasnya hanya mempercepat, tapi reaksinya sendiri tidak berlangsung. Oke. Nah, berdasarkan komponen penyusun, enzim itu dibagi dua. Ada konjugasi sama enzim yang sederhana. Kalau enzim konjugasi, dia terdiri dari dua jenis, apoenzim dan struktur
tambahan. Jadi ada yang beberapa berupa protein, satu lagi yang non-protein. Yang kedua ada enzim sederhana. Dia hanya terdiri dari protein saja. Jadi sebenarnya enzim itu terdiri dari protein. Sumbernya adalah protein. Makanya kita disuruh banyak mengkonsumsi protein. Apa makanan yang mengandung protein? Ayam, telur. Nah, itu berguna untuk metabolisme. Oke, dah. Coba duduk di kelompok masing-masing, berhadap-hadapan. Sesuai yang teacher bagi kemarin kelompoknya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1 Hafiz, Azra, Ulrika, Algas, Rehan. Yang sudah dibagi tadi kemarin. Kelompok 2 Fatima, Nabila, Aldi, Alif, Zaskia di sini. Kelompok 3 paling belakang. Oke, hadap-hadapan. Silakan duduk di kelompok masing-masing. Nah, kelompok 1 mana? Ini kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Hadapan dong. Hadapan. Ini kelompok berapa? 3. Hadap-hadapan. Ini kayak gini. Kayak gini. Ini meja yang benar untuk diskusi kayak gini. Nah. Udah? Ya. Nah, Alia geser situ, Alia. Oke, silakan scan barcode masing-masing kelompok untuk melihat bahannya. Jadi kalau nggak lengkap di buku, boleh lihat scan yang di barcode untuk masing-masing kelompok. Sudah, kelompok 1 akan membahas tentang sifat enzim dan komponen enzim. Kelompok 2 akan bahas mengenai cara kerja enzim dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kelompok 3, mereka akan mengajarkan kita nanti bagaimana teknik cepat untuk menghafalkan enzim. Oke? Nah, KPD-nya udah teacher kasih, silakan dikerjakan sesuai kelompok masing-masing. Kelompok berapa tadi? Buat rangkumannya di sini ya. Jadi jawaban dari KPD-nya terus di sini. Ya. Yang ini nanti kalau udah selesai yang di situ buat dalam bentuk member di sini dirangkum. Terus materinya aja. Ya.
Ini aja sekarang apa? Bedain aja sarannya, nanti kan ada dicatat liriknya. Kan mau tulis lirik. Nah, nah, yuk gas, cepet gas. Diskusinya hanya 15 menit ya, mulai dari sekarang. Jangan buang-buang waktu, bagi tugas dengan temannya. Ya, hah? Kok banyak? Nggak sesuai dengan yang ini. LKPD-nya apa? Struktur enzim. Nah, boleh. Nah, terus ini sifat enzim ini biokatalisator artinya apa? Nah, bagi tugas. Kan dalam bentuk rangkuman satu misalnya Azra untuk nulis rangkuman. Nah, kalian bertiga bagi tugas untuk cari ini. Rangkumannya dari hasil LKPD ini. Sesuai dengan 2 pertanyaan itu saja. Kalau mau langsung di situ juga bisa. Kalau udah tahu jawabannya, ya. Tapi konsepkan dulu. 15 menit ya. Di buku paket juga ada. Di buku paket juga ada ya. Apa? Ya makanya disuruh tulis lirik dulu. Nah, bagi tugas kalau Azra lagi nulis lirik, kalian lagi ngafalin. Kan udah tertulis tuh beberapa lirik. Tahu kan lirik lagunya? Lagu apa itu? Nggak tahu? Bukan. Mana ini Azra? Tengok. Sabar. Ini sudah dulu. Baca deh. Lu tahu ya? Apa? Bantu apa? Oke. Oh iya ya. Tentang apa? Tentang apa? Bisa suruh. Faktor sama mekanisme. Iya, ini aja. Ya.
Dia bantu. Dengarkan lagunya. Hah? Dengarkan liriknya. Ah, 10 menit lagi. Kerjasama ya biar cepat selesainya. Enggak panjang lah. Enggak, di buku paket juga ada. Paket juga ada. Intinya aja, apa panjang-panjang. Poinnya apa? Bisa. Oh iya. Ten. Oke.
Itu ulang kalimat lagi atau udah? Kalau ngulang kalimat lagi, itu aja. Coba dengan dia ngulang bait itu lagi atau enggak? Kalau ngulang itu lagi nggak usah. Oh, sih. Nanti kita tambahin lagi. Ada berapa? Ada cuma ada 3. Tapi 4. Apanya? Koenzim. Coba buka buku paketnya mana? Buku paket gas. Ini. Lihat yang bagian enzim. Nih. Koenzim itu adalah tipe kofaktor. Oh, tipe kofaktor. Ini semua tentang komponen enzim. Baca coba. Ini ada holoenzim, termolabil itu apa, koenzim itu apa, ada gugus prostestik. Apa itu gugus prostestik? Teacher nggak butuh panjang atau pendek, teacher butuh poinnya. Nah, intinya apa? Dan paham tentang materi itu. Udah. Kita dalin lagi, Bos. Ini. Wah. Fatimah, ada isolasi nggak? Fatimah, ada isolasi? Lakban. Pegang nggak? Apa? Pegang nggak? Apa? Tempat. Oke.
ya apa sih struktur kan. Udah ini kan nggak ada contoh, udah cuma jelasin nama kolom itu apa, proses itu apa. Oh, berarti contohnya Kalau contohnya udah ada jangan dikasih lagi, cari aja ini apa maksudnya, ini maksudnya apa. Nah, kalau yang ini pengertiannya apa, udah tinggal gitu aja gitu. Panjang sih. Nanti kami lanjutnya Boleh, boleh. mesin aja. Udah. Nanti bagi ya siapa yang jelasin faktor, siapa yang jelasin cara kerja. Ngapa ini ketawa-ketawa gitu? Tidak tahu. Hukum. Waktunya 5 menit lagi ya. Nah, cepat 5 menit lagi, siap nggak siap presentasi. Begini aja kira nggak apa-apa. Nanti di depan kan boleh pakai bawa handphone juga, kalau nggak screenshot biar nggak payah. Tantang pun mau lagi nulis. Udah, bisa. Lirik apa itu? Lagu apa? Kepompong. Nah, Koenzimnya sama-sama kofaktor. apanya? Bagian dari kofaktor. Bagian dari kofaktor. Tuh. Mana?
Alia bantu, nggak cuman Gani loh yang hafal, kamu juga. Tahu. Tapi cuma satu aja. Kan ada handphone kan, bisa difoto kan. Nah, bisa baca juga kan. Nah, jangan cuma mengadakan sesuatu. Rafif, kaki. Foto itu ikutin lagunya. Nggak ada cuma Azhar sama Gani yang bekerja. Tiga menit lagi. Nah, siap. Nah, pelajari. Nanti siapa yang presentasi? Bagi-bagi tugas. Udah, ini udah belum? Siap, masih banyak nggak? Hah, iya ditempel. Itu juga ditempel. Itu ditempel. Kecuali yang ini nggak bisa ditempel. Mereka nyanyi. Dah? Siap? Dah. Udah kamu buat ini sih gitu, dapat ini. Ayo. Ya, ini dijelasin sifat-sifat enzim. Pertama ada biokatalisator. Jadi maksudnya biokatalisator itu apa? Nah, siapa yang nulis? Ya udah, mobil ini ini.
Oke, 1 menit lagi ya. Oke, dah selesai. Silakan masing-masing kelompok perwakilannya maju ke depan, ambil lot siapa dulu nampil. Hah? Semangat kali mau tampil. Siapa? Siapa ambil duluan? Oke. Ya, udah, siapa yang tampil nomor pertama? Tolong ditengok. Siapa yang satu? Satu. Siapa yang pertama? Hah? Mana? Coba ngomong yang satu siapa? Dua. Tiga. Dua satu. Dah, ya. Dah, silakan maju kelompok 3. Dah, kasih tepuk tangan dulu kawan yang mau maju ini. Nah, perkenalan dulu kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, yang lain perhatikan. Goyang lah, tadi goyang. Fajri.
Tepuk tangan dulu dong. Bagus nggak tampilannya? Nah, ada yang mau ditanyakan? Coba. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Tanya dulu. Kalau nggak ada, tutup. Nggak ada? Nanya gimana cara mereka menghafal? Nggak ada? Nah, tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Nah, lanjut. Siapa yang lot 2? Nah, maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isolasi. Adalah mana? Sticknya mat. Jadi menjadi APND. Isolasi ya. Lalu dibagi juga menjadi 2, ada prostetik dan koenzim. Apa itu akoenzim? Akoenzim adalah bagian dari enzim aktif yang mana tersusun dari protein yang bersifat mudah berubah terhadap faktor lingkungan yang ada di sekitar lingkungan itu. Lalu yang kedua adalah kofaktor. Kofaktor adalah bagian dari komponen yang non-protein ada di dalam enzim, yaitu berupa ion aromatik atau aktivator berupa logam yang memiliki ikatan lemah dengan enzim E, Ca, Mn, Zn, K, Co, ion klorida dan ion kalsium. Yang ketiga ada prostetik. Prostetik adalah sebuah senyawa anorganik yang memiliki ikatan kuat dengan enzim flavin adenina induklosid atau SAD. Heme dan biotin merupakan bagian dari prostetik yang memiliki kandungan zat besi dan berperan untuk memberikan kekuatan ekstra pada enzim, terlebih pada katalase, sikrom, oksidase, dan protidase. Lalu ada koenzim. Koenzim adalah molekul organik yang rumit yang secara umum kurang spesifik dibandingkan enzim pembantunya. Nanti tempel ya di papan tulis.
kedua ada enzim bekerja secara spesifik dan selektif. Enzim hanya dapat bekerja pada zat tertentu dan hanya dapat mengatasi reaksi tertentu. Terus yang ketiga ada enzim bersifat bolak balik. Enzim bersifat bolak balik adalah enzim yang dapat bekerja bolak balik mengikut bereaksi tanpa mempengaruhi hasil aktif, hasil akhir dan akhir terkonfirmasi dari hasil reaksi sebagai input. Yang keempat ada enzim seperti protein. Enzim akan kehilangan aktivitas disampaikan terlalu asam atau bahannya terlalu kuat. Yang kelima, enzim bersifat termolecular. Yaitu aktivitasnya sangat bergantung dan dipengaruhi oleh molekul. Dan yang terakhir, merupakan poloid. Enzim merupakan poloid adalah enzim yang meskipun atas komponen protein, sifat enzim yang tergolong non-poloid. Apakah ada yang ditanyakan? Oh, nggak ada tutup. Tempel, rangkumannya. Rangkumannya mana? Oh, tempel di situ. Tempel di pojok. Oke, nah jadi ada kelompok ini bahas tentang apa? Tentang struktur sama sifat-sifat enzim. Struktur sama sifat-sifat enzim. Oke, dah. Ada pertanyaan? Enggak? Dah, tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lanjut. Nah, yang lain perhatikan karena materinya nanti pas kuis nggak cuma materi kalian sendiri ya, materi teman lain juga masuk. Tempel, tempel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di metabolisme itu ada mekanisme kerja enzim dan faktor yang mempengaruhi cara kerja. Nah, di sini untuk faktor yang mempengaruhi cara kerja itu ada yang pertama suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein. Nah, denaturasi protein itu adalah perubahan bentuk protein yang menyebabkan protein tidak berfungsi. Sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat reaksi. Nah, lalu yang kedua ada perubahan pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino yang uji pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. Lalu yang ketiga adalah konsentrasi enzim dan substrat. Perbandingan jumlah antara enzim dan substrat atau molekul yang mengandung harus sesuai ada reaksi berjalan optimal. Lalu yang keempat itu ada inhibitor enzim. Nah, inhibitor enzim ini biasanya terdapat pada obat-obatan, yaitu biasanya menghambat kecepatan reaksi pada enzim. Jadi cara kerja enzim ada dua. Cara yang pertama
Nggak paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Aldi. Nah, tadi kita udah lihat presentasi dari teman-temannya. Nah, sekarang kita bahas sebelum kuis. Nah, tadi kita udah bahas mengenai sifat-sifat enzim. Siapa tadi kelompok mana yang bahas sifat-sifat enzim? Nah, kelompoknya Rehan. Nah, sifat-sifat enzim itu ada 7. Pertama, enzim itu adalah suatu protein. Jadi kalau ditanya enzim itu bagian zat apa? Dia merupakan komponen dari protein. Kemudian dia bersifat sebagai biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Nah, dia adalah zat yang mempercepat reaksi tanpa mengubah struktur dari reaksi kimia. Jadi tugasnya mempercepat reaksi itu tugasnya biokatalisator atau katalis itu sama. Nah, kemudian yang ketiga, mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi kalau misalnya energi aktivasinya tinggi, maka reaksinya menjadi lambat. Jadi bertolak belakang. Makanya energi aktivasinya harus turun agar reaksinya semakin cepat. Nah, yang keempat adalah bekerjanya sangat spesifik. Apa maksudnya kerjanya enzim itu spesifik? Dia bekerja hanya untuk satu substrat, satu enzim. Makanya spesifik. Nggak bisa enzim dari amilase untuk ke enzim renin atau enzim yang mengubah susu. Nah, jadi air susu itu bisa diubah menjadi lemak sederhana. Nah, nggak bisa dari yang bagian lemak untuk bertugas untuk mengubah glukosa. Jadi enzim untuk glukosa ya glukosa fungsinya. Enzim untuk enzim renin juga tugasnya hanya untuk lemak, mengurai lemak. Jadi nggak bisa semuanya sama. Makanya enzim itu sifatnya adalah kerjanya sangat spesifik. Satu substrat untuk satu enzim. Kemudian dapat bekerja secara bolak-balik. Apa maksud kerja bolak-balik? Apa itu kerja bolak-balik? Nah, dia kerjanya akan bolak-balik pada suatu enzim itu sampai terciptanya suatu substrat. Yang keenam, tidak tahan terhadap suhu tinggi. Kalau suhunya tinggi tadi akan mengalami apa? Denaturasi. Maka enzimnya nggak akan aktif. Nah, kemudian substrat asing bisa menghambat kerja enzim. Substrat asing tersebut dinamakan inhibitor. Jadi kalau ada penghambat, kerja enzimnya akan lambat. Karena dia substrat itu sesuai dengan sifatnya. Nah, cara kerja enzim ada 2 jenis. Tadi ada lock and key atau kunci dan gembok. Kemudian ada kecocokan terinduksi. Nah, kecocokan terinduksi atau ketepatan induksi, induced fit. Nah, ini adalah ilustrasi dari cara kerja enzim. Ini yang contoh kunci dan gembok, yang ini adalah ketepatan induksi. Nah, enzim itu tadi ada substrat. Nah, ini enzimnya, sisi aktif enzim, dan ini substratnya. Jadi kalau dia sudah menempel, tadi sifatnya enzim apa? Kerjanya spesifik. Maka dia kalau kunci, kamu punya kunci rumah, kemudian ada gembok, kalau bukan kuncinya bisa nggak terbuka? Nggak, sama. Enzim juga gitu. Kalau misalnya bukan pasangannya atau bukan fungsinya, dia nggak akan bisa lengket untuk menjadi produk. Jadi, itu contoh dari yang enzim gembok dan kunci. Kemudian, yang kedua adalah ketepatan induksi. Jadi, kalau tadi kan berpasangan tuh kayak kunci dan gembok. Nah, kalau ketepatan induksi, yang di bagian atas ini adalah substrat, yang ini adalah bagian sisi aktifnya enzim. Jadi, kalau dia bisa menyatu, enzim yang sisinya aktif, itu akan mengubah bagian substrat. Makanya dia bisa menempel, akhirnya bisa menjadi produk. Paham sampai sini? Nah, lanjut.
faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada beberapa. Yang pertama ada suhu. Suhu itu kalau terlalu tinggi bisa menyebabkan denaturasi. Jadi, kalau suhunya terlalu rendah malah menghambat reaksi. Makanya suhu pada enzim itu harus suhu optimum atau optimal. Nah, reaksinya yang kalau bisa enzim bekerja secara aktif itu adalah rentangan 30 sampai 40 derajat Celcius. Jadi kalau di bawah itu enzimnya lambat, kalau di atas itu malah makin terlalu cepat dan hingga menjadi terdenaturasi karena terlalu tinggi. Bisa dipakai nggak kalau terlalu tinggi? Tidak, karena udah mengalami denaturasi. Kedua, perubahan pH. pH optimum yang diperlukan berbeda-beda tergantung pada jenis enzim. Konsentrasi enzim, kalau makin banyak enzimnya maka reaksinya akan semakin cepat. Tapi kalau semakin sedikit konsentrasi enzimnya maka enzimnya juga akan lambat kerjanya. Kemudian ada inhibitor. Inhibit itu artinya penghambat. Nah, jika inhibitor ditambahkan ke dalam campuran enzim dan reaksi substrat, maka kecepatan reaksinya akan turun. Oke, nah ada pertanyaan? Enggak, udah paham? Oke, sekarang coba buka handphonenya. Oke, kita tes. Tidak berhadap-hadapan ya, hadap ke depan semuanya. Kita mau ini dulu. Kita tes. Sebelum kita tes, ada yang belum paham? Udah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ngerti? Ya. Substrat, komponen dari enzim. Ya, bagian dari enzim. Bagian enzim tadi ada apa aja, Azra? Ada bagian dari bagian-bagian enzim tadi ada apoenzim, kofaktor, protestik, sama koenzim. Nah, kalau apoenzim berarti dia enzim yang tersusun dari sisi aktif. Dia berhubungan dengan lingkungan sekitar. Kalau kofaktor itu bagian komponen yang non-protein. Kofaktor itu non-protein. Contohnya, dia sebagai aktivator. Dia berupa besi, Ca, Mn, Zn. Nah, itu contoh dari kofaktor. Nah, kalau protestik itu adalah senyawa organik yang punya ikatan kuat dengan enzim. Nah, dia akan berperan untuk memberikan kekuatan pada enzim. Itu yang gugus protestik. Kalau koenzim, molekul organik yang rumit, kemudian secara umum dia kurang spesifik karena dia komponen dari si enzim. Oke. Nah. Silahkan join di kuisnya 050313.
Dah? Sabar, sabar. Sudah. Nah, siapa yang belum? Udah, Rehan udah? Udah. Tapi udah? Udah. Alia? Oke, udah? Alif udah tadi? Udah, oke. Nah, gimana pembelajaran pada hari ini? Senang? Gimana materinya? Pahamkah materinya? Paham, oke. Nggak ada. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang baca bukunya di rumah, yaitu tentang habis enzim. Kita akan bahas tentang tahap-tahap respirasi sel, mengenai glikolisis. Kemudian, nah ini udah mulai menghitung, tolong dibaca dulu sebelum pelajaran biologi. Dibaca dulu di rumah tentang glikolisis, siklus Krebs, transport elektron. Nah, itu kalian udah mulai menghafal reaksi dan menghitung berapa jumlah ATP yang diperlukan pada tiap reaksi, termasuk berapa NADH pada suatu reaksi. Oke? Nah, pelajarannya udah mulai makin sulit. Dah? Bisa tutup materi pada yang hari ini. Siapa ketua kelas? Pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ezra.